Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi yidni ilma wa riyuqni fahma. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Babu Salam, rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkenan Allah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan, rahmat, hidayah dan juga Islam yang ada dalam diri kita, sehingga pada pagi hari ini kita bisa meringankan langkah kaki kita untuk menuju rumah Allah, untuk mengikuti majelis taklim, majelis duha yang rutin kita laksanakan di setiap ahad ketiga setiap bulannya. Salam serta selawat mudah-mudahan selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan kita semua yang menjadi pengikut beliau. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah di tengah kita sudah hadir Ustadz kita yang akan memberikan tausiah, yaitu Ustadz Kiai Haji Ali Mansur. Untuk itu mari kita awali, kita buka kajian pagi ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya waktu kita serahkan kepada Ustadz Kiai Haji Ali Mansur selama 45 menit. Kemudian nanti 15 menit kita dialog tanya jawab. Monggo Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal amin Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jamaah pengajian rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur saya haturkan kehadirat ilahi Rabbi atas limpahan rahmah, hidayah serta maunahnya. Di pagi hari ini kita ditakdirkan oleh Allah bisa berkumpul di tempat yang mulia dalam acara yang mulia pula. Semoga ridha Allah selalu menyertai hidup kita dan semoga jerih payah kita diterima oleh Allah sebagai amal sholih yang bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia, di alam barzah hingga di akhirat nanti. Dan semoga pula langkah Bapak Ibu dari rumah ke sini kemudian kembali lagi ke rumah sebagai sebab lancarnya langkah Bapak Ibu menuju ke surga. Hadirin Bapak Ibu jamaah pengajian rahimakumullah. Di dalam surat Al-An'am ayat 2 Allah menyatakan huwallazi khalaqakum min tin summa qada ajalan. Dialah Allah yang menciptakan kalian dari tanah, kemudian Allah menetapkan ajal, batasan umur. Jadi setelah Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah, kemudian menciptakan Nyai Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam, kemudian kita diciptakan oleh Allah melalui tahapan. Tahapan pertama nutfah, pertemuan sperma laki-laki dan telur perempuan. Setelah masuk ke dalam rahim, 40 hari berubah menjadi alaqah, segenggam darah. Setelah 40 hari berubah menjadi mudghah, segenggam daging. Setelah 40 hari
langsung malaikat diutus oleh Allah meniupkan roh, sehingga pada waktu 4 bulan itu roh sudah masuk. Makanya kalau ada perempuan hamil 4 bulan kok digugurkan, itu dosanya sama dengan membunuh orang yang hidup di dunia ini. Namun kalau membunuh aborsi sebelum 4 bulan ya tetap dosa. Hanya istilahnya bila rohnya belum ada kok digugurkan berarti haram. Kalau sudah ada rohnya haram. Jadi haram itu ya kecil, haram gede. Istilah orang Jawa dosa dan dosa. Kemudian setelah dikasih roh, malaikat diperintah Allah untuk menentukan jinsiyatuhu, kelaminnya. Sehingga malaikat matur, ya Rob, zakarun am unsa, bayi yang ada di dalam rahim ini dijadikan laki-laki atau perempuan. Bila Allah mengatakan zakarun laki-laki, maka dia dibuatkan kelamin laki-laki. Namun kalau Allah ngomong unsa, langsung dibuatkan kelamin perempuan. Sehingga manusia itu hanya 2. Kalau tidak laki-laki, ya perempuan. Kalau tidak perempuan, ya laki-laki. Tidak ada manusia ketiga yang bernama unsa banji. Tidak ada. Semuanya kalau tidak laki-laki ya perempuan. Mungkin panjenengan matur, Pak, saya punya tetangga, punya anak lahir tidak punya kelamin. Jawaban saya ada. Hanya kelamin itu ada 2. Ada kelamin menonjol keluar seperti milik kita itu. Namun ada pula kelamin menonjol ke dalam, tertutup oleh kulit. Sehingga orang semacam itu perlu dibawa ke Karang Menjangan untuk diadakan PK, penegasan kelamin. Nanti ketika dibedah, dibuka kelihatan, oh laki-laki, oh perempuan. Sehingga kalau sudah dibedah ternyata jenis kelaminnya laki-laki, jenengan tidak boleh, dok, dirubah saja perempuan. Saya belum punya anak perempuan, tidak boleh. Fala yughayyirunna khalqallah. Itu dianggap merubah ciptaan Allah Ta'ala. Seperti itu, sehingga penegasan kelamin itu hukumnya wajib, karena laki-laki perempuan beda, Pak ya. Kalau hari Jumat laki-laki wajib Jumatan, kalau perempuan tidak wajib Jumatan. Kalau orang tua meninggal dunia, meninggalkan harta banyak, laki-laki dapat 2 bagian, anak perempuan dapat 1 bagian. Makanya perlu ada penegasan kelamin. Yang haram adalah merubah kelamin dari laki-laki kepada perempuan, dari perempuan kepada laki-laki. Setelah ditentukan kelaminnya, ditulislah 4 hal. Pertama, ajalnya ditulis oleh Allah melalui malaikat. Kemudian yang kedua, rezekinya ditulis, baik rezeki berupa harta kekayaan maupun rezeki yang lain. Kemudian yang ketiga, kasbuhu, pekerjaannya. Itu juga sudah ditetapkan oleh Allah. Kemudian yang terakhir, nasibnya. Sakiyun amsaidun, bernasib sengsara apa berbahagia.
Kalau nasibnya sengsara, perilakunya itu menuju ke neraka. Kalau nasibnya sa'idun bahagia, perilakunya menuju ke surga. Lah pagi hari ini saya hanya menerangkan satu poin tentang yuktabu ajalus. Semua manusia itu ditetapkan ajalnya. Kalau ajal itu batasan umur, batasan hidup. Kalau umur yang sudah panjenengan lalui itu namanya umur. Lah karena ajal sudah ditetapkan oleh Allah, maka Allah punya hak memberi ajal batasan hidup. Seperti Nabi Nuh, menurut sahabat Ibnu Abbas, orang yang paling panjang umurnya. Kalau jenengan lihat di dalam buku An-Nubuwah wal Anbiya, umur Nabi Nuh itu 1780 tahun. Seumur 50 tahun diangkat menjadi Nabi dan Rasul, berdakwah 900 tahun, hanya dapat santri 80. Sehingga genap 950 tahun, akhirnya terjadi banjir topan. Itu Nabi Nuh sudah berusia 95 tahun. Selesai banjir topan, Nabi Nuh meneruskan dakwahnya sampai 1780 tahun baru wafat dan dimakamkan di Mekah. Hanya kita tidak tahu di mana tempat pemakaman Nabi Nuh. Kemudian beda lagi dengan Nabi Ibrahim, dikasih umur oleh Allah 175 tahun. Kalau Nabi Musa 120 tahun. Lah kalau kita umat Nabi Muhammad, di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah, Nabi Muhammad mengatakan a'maru ummati baina sittin wa sab'in wa qalilun man yujawizuhunna. Umur umatku hanya antara 60 dan 70. Wa qalilun man yujawizuhunna, sedikit orang yang usianya lebih dari 70. Ada di sini yang umurnya lebih dari 70. Ada Pak ya? Tapi qalil Pak, langka. Sehingga panjenengan kalau sudah berumur 71 ke atas, itu berarti panjenengan disebut orang langka. Langka. Gara-gara itulah maka Nabi Muhammad sendiri diberi umur oleh Allah 63 tahun wafat. Abu Bakar 63 tahun. Umar 63 tahun. Ali 63 tahun. Utsman panjang sendiri Pak, 80 tahun. Kira-kira mengapa Pak? Karena Utsman kan paling sugih. Berarti yang dimakan itu penuh gizi Pak. Sehingga umurnya panjang. Makanya kalau Pak Prabowo mengadakan MBG itu ya mungkin penuh dengan gizi. Sehingga otaknya cerdas, umurnya panjang. Itu Pak. Namun kita bukan begitu. Jadi yang jelas semua umat manusia itu sudah ditetapkan ajal. Lah kemudian yang perlu diketahui Pak, menurut Al-Quran, orang Islam itu kalau sudah arba'ina sanah, sudah 40 tahun, itu dianggap sudah tua. Sudah tua. Mengapa sudah tua? Karena gambaran batas umur kan 60 dan 70. Kalau dia berumur 40 tahun, berarti dia sudah menjalani hidupnya
lebih dari separuh. Berarti kalau 60 tinggal 20, kalau 70 berarti tinggal 70. Lebih-lebih kalau panjenengan hari ini kok sudah berusia 69 ada. Berarti panjenengan harus siaga 1. Iya kan? Tinggal menunggu kedatangan malaikat Israel. Karena sudah mencapai 69. Lah oleh karena itu, maka untuk panjenengan yang sudah berusia 40 tahun ke atas, apa yang harus dilakukan? Ternyata menurut anjuran Islam, yang harus kita lakukan dalam rangka mengisi sisa-sisa hidup, pertama, kasratul istighfar wa taubah. Panjenengan harus memperbanyak istighfar. Panjenengan harus memperbanyak taubat. Saking seriusnya istighfar dan taubat, sampai di dalam Al-Quran Allah menyuruh panjenengan istighfar itu 19 kali. Menggunakan kata istaghfir ada, menggunakan kata istaghfiru ada, total 19 kali. Kemudian Allah menyuruh panjenengan tobat dengan lafaz tub, tobatlah kamu, tubu, tobatlah kamu semua, itu diulang-ulang 8 kali. Berarti serius. Dan bukti Nabi Muhammad sendiri tiap hari beristighfar kepada Allah, bertobat kepada Allah minimal 70 kali sampai 100 kali. Panjenengan berapa kali? Mungkin jangan ngomong, Pak, saya biasa bisa, Pak, lebih dari 100. Ya, saya percaya. Namun kalau Nabi Muhammad tidak rutin tiap hari minimal 70 sampai 100. Padahal Nabi Muhammad tidak punya dosa, namun beristighfar. Kira-kira apa, Pak? Apa kira-kira? Jawaban saya, Pak, Nabi tidak punya dosa, namun tetap beristighfar dan bertobat. Istighfarnya Nabi itu pertama karena melaksanakan perintah Allah. Karena Allah menyuruh, ya surah, dilakukan walaupun tidak punya dosa. Karena Allah menyuruh tobat, ya sudah dilaksanakan, wa atubu ilaihi. Yang kedua, karena Nabi uswatun hasanah. Lah kalau Nabi Muhammad menjadi uswatun hasanah, kok tidak pernah beristighfar, tidak pernah bertobat, gara-gara tidak punya dosa, lalu bagaimana jenengan? Meneladani sopo. Kan begitu kan? Sehingga Nabi tetap beristighfar. Lah oleh karena itulah maka panjenengan di akhir-akhir usia harus memperbanyak istighfar. Dan ternyata istighfar itu manfaatnya banyak sekali. Saya tunjukkan 2 saja. Pertama, gara-gara istighfar, dosa-dosa panjenengan ditutupi. Bukan diampuni lah, ditutupi. Gara-gara dosa panjenengan ditutupi oleh Allah, istri tidak tahu. Sehingga istri tetap setia kepada panjenengan. Gara-gara dosa panjenengan ditutupi oleh Allah, anak-anak panjenengan pun tidak tahu, sehingga anak panjenengan hormat kepada panjenengan, kagum membanggakan kehebatan panjenengan. Gara-gara dosa panjenengan ditutupi Allah, tonggo-tonggo panjenengan pun hormat kepada panjenengan. Coba kalau dibuka, Pak, sudah kelihatan semua. Itu manfaat istighfar di dunia. Kemudian di akhir bagaimana? Lebih berat, lebih hebat.
ketika hari bangkit datang, manusia mukmin dipanggil oleh Allah menghadap. Setelah menghadap Allah, lalu Allah membuat pagar, dinding. Sehingga di sini Allah, di sini panjenengan. Kemudian Allah tanya, ata'rifu dzanba kadzabun. Apa panjenengan masih ingat dosa panjenengan seperti ini? Kata panjenengan, na'am ya Rabb, saya ingat. Kemudian lagi, ata'rifu dzanba kadza. Apa kamu ingat dosa kamu seperti ini? Enggak ya Allah. Terus aja Bu. Dosa mulai balik sampai wafat, satu persatu disebut oleh Allah. Maka pada waktu itu sudah dengkul panjenengan kotekan tuh. Halak tuh, mati aku. Halak tuh, binasa aku. Karena semua kesalahan panjenengan dari balik sampai wafat disebut oleh Allah, ditunjukkan. Nah setelah selesai habis, baru Allah ngomong, wahai hambaku, ketika di dunia dosa-dosa kamu saya tutup-tutupi. Wal'an al-ghafir. Sekarang aku ampuni. Masa Allah dengkul panjenengan yang asalnya tidak berdaya langsung sembuh dari samuratnya. Fayuk tosofifatu kata Nabi. Setelah itu panjenengan dikasih tiket untuk masuk surga, yaitu catatan amal-amal soleh panjenengan. Nah inilah enaknya istighfar. Padahal istighfar itu ibadah yang paling gampang. Panjenengan kepingin sholat zuhur, menunggu kan waktu zuhur tidak. Panjenengan kepingin poso Ramadan, menunggu setahun lagi. Kepingin sholat harus wudhu dulu, menghadap ke Ka'bah dulu. Kalau istighfar sambil jalan kaki bisa istighfar, sambil rebahan bisa istighfar. Lah kalau jenengan males istighfar berarti rugi apa rugi? Rugi. Bang istighfar tanpa harus wudhu kan, sambil rebahan bisa kan. Begitu pula tobat tuh. Tobat harus panjenengan laksanakan. Mumpung pintu tobat masih terbuka. Mumpung pintu tobat sudah masih terbuka. Karena kalau pintu tobat sudah tertutup, maka tidak ada apinya. Tidak bisa orang minta ampun lagi kepada Allah. Kemudian kapan pintu tobat tertutup? Jawabnya ada dua. Pertama, hatta yughorgir, sampai panjenengan kelorok-kelorok. Sehingga Nabi mengatakan, inna wa yaqbalu taubatal abdi malam yughorgir. Allah selalu siap menerima taubat hambanya selama dia belum kelorok-kelorok. Kalau sudah kelorok-kelorok Pak, pernyataan tobat tidak akan diterima oleh Allah, pernyataan iman tidak akan diterima oleh Allah. Seperti Fir'aun. Ketika Fir'aun tenggelam di lautan Kulzum, setelah kelorok, roh sudah ada di kulkum, wabalaghotil kulkum, Fir'aun baru ngomong amantu billadzi amana bihi banu Israil, ya Allah, sekarang saya baru percaya dengan Tuhannya orang Bani Israil. Sudah, walaupun dia menyatakan beriman kepada Allah, namun diucapkan ketika yughorghiru, kelorok-kelorok, la tuqbal, tidak diterima. Padahal jenengan tahu malaikat Israel mencabut nyawa panjenengan itu Pak, tobaton antobat, setapak demi setapak, diambil tarik keluar sedikit kaki panjenengan yang wafat, kentol belum wafat, kaki sudah adem gitu.
kental masih anget, berarti kental masih ada rohnya. Ditarik lagi, kental mati, namun paha masih hidup, ada rohnya, anget. Kemudian tarik lagi, pahanya wafat, dingin kan? Perut masih hangat, berarti perutnya masih ada roh. Ditarik lagi sampai dada, perutnya sudah wafat, dada masih hidup lah. Ketika roh masih di dada, kok ngomong amantu, baru diterima, Pak. Asyhadu diterima. Namun begitu ditarik lek, dada wafat, tinggal di kerongkongan, kok baru ngomong amantu, asyhadu alla ilaha illallah, dari terima. Makanya hatta yugorgir, sampai dia kelorok-kelorok. Makanya mumpung belum kelorok-kelorok, perbanyaklah istighfar, perbanyaklah tobat. Yang kedua, sampai matahari terbit dari barat. Sehingga Nabi Muhammad mengatakan innallah yabsutu yadahu fil laili liyatuba musiun nahar. Sesungguhnya Allah itu selalu membentangkan tangannya di waktu malam. Mulai maghrib sampai subuh, Allah membentangkan kedua tangannya agar orang-orang berbuat dosa di siang hari mau bertobat di malam hari. Wa yabsutu yadahu fin nahar liyatuba musiul lail. Lalu siang hari pun Allah membentangkan kedua tangannya untuk menerima tobat orang-orang yang melakukan kejahatan di malam hari. Itu setiap hari, Pak. Malam, pagi, siang, malam, siang, malam, siang, Allah membentangkan kedua tangannya untuk menerima tobat hambanya. Hatta tatlu al-samsu mim maghribiya, sampai matahari terbit dari arah barat. Lah, kalau matahari terbit dari arah barat, pintu tobat sudah tertutup. Siapa yang belum sempat tobat akan mengalami kerugian yang luar biasa. Maka manfaatkan istighfar, manfaatkan tobat di akhir-akhir hayat. Kemudian yang kedua yang harus kita lakukan adalah tarkul madzhalim, meninggalkan segala macam kezaliman. Segala macam kezaliman harus ditinggalkan. Lebih-lebih kita yang sudah berumur, jangan sekali-kali seperti peribahasa ketek ongkal-ongkal, wis tuwek malah nakal. Jangan gitu. Harus segala macam kezaliman ditinggalkan. Mengapa? Karena az-zulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Satu kezaliman, az-zulmu itu mufrad ya. Satu kezaliman, dzulumatun, menyebabkan beberapa kegelapan. Satu kejahatan dibalas oleh Allah dengan kegelapan sampai menggunakan isim jamak. Kalau zulmatun satu kegelapan, zulmatani dua kegelapan, zulumatun beberapa kegelapan, yaumal qiyamah pada hari kiamat. Padahal panjenengan ketika tengah malam listrik mati, dia rasanya ya, sumpek, ya kan? Mata dibuka, mata dipejamkan podo, tidak kelihatan apa-apa. Kepingin keluar kamar, nubruk lemari. Padahal itu tempat yang jenengan apa? Rumahnya sendiri. Bagaimana kalau hidup di akhirat, hari kiamat, hari berbangkit, lah kok panjenengan memperoleh kegelapan? Kira-kira seperti apa? Mau jalan khawatir kecemplung got, mau berhenti khawatir ditubruk truk, berat kan? Itulah akibat kezaliman. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad mengatakan
tu'addunal huquqa ila ahliya yaumal qiyamah hatta yuqadal as-satu alja minasaki al-qarna. Wahai umat Islam, kata Nabi, kalian besok pada hari kiamat akan dipaksa oleh Allah menyampaikan hak-hak kepada orang lain. Jangankan manusia, kambing yang gundul, yang tidak punya tanduk, ketika di dunia diseruduk oleh kambing yang bertanduk sampai berdarah-darah, besok pada hari kiamat kambing gundul diberi hak untuk membalas. Kambing gundul diberi hak untuk membalas. Caranya bagaimana? Dia dikasih tanduk dulu, kemudian lawannya dipreteli tanduknya. Kata Allah, ayo seruduk. Baru dia seruduk. Mundur, maju, mundur, maju. Bayangkan, kambing yang tidak ada ganjaran surga, tidak ada ancaman neraka, menyakiti kambing yang lain, itu besok dibales. Lalu bagaimana dengan kita, manusia? Makanya tarkuk mazalim, segala kedzaliman tinggalkan. Mengapa? Semuanya akan dituntut oleh Allah. Bukankah Allah mengatakan yauma yafirul mar'u min akhi wa ummi wa abi wa sahibatihi wa bani. Besok pada hari kiamat masing-masing orang kabur dari dulurnya, kabur dari ibunya, kabur dari ayahnya, kabur dari istrinya, kabur dari anaknya. Mengapa kabur? Banyak sebab. Saya anggap saja. Mengapa kabur? Karena takut dimintai pertanggungjawaban. Suami kabur dari istrinya. Mengapa? Khawatir dituntut oleh suami, oleh istri. Mas, saya tidak sholat, mengapa jenengan kok diem saja? Berarti jenengan menyebabkan saya celaka, kan begitu. Saya ngerasani jenengan kok diem saja sampai saya dihukum oleh Allah loh. Suami pun ikut dosa itu. Karena apa? Tahu istrinya suka gosip kok diem saja. Tidak boleh. Tidak boleh. Bukankah Nabi Muhammad pernah kan agak nesu sama Aisyah? Gara-gara apa? Nah, Aisyah ngomong, Bi, mengapa Bi? Jenengan kok sangat cinta kepada Sofia, bojo baru. Kata Nabi, lah mengapa? Gemberot. Masa Allah Nabi Muhammad ngomong dek, astagfirullah dek, omongan kamu itu bau asin. Saking bau asinnya, seandainya dicampur dengan air laut sedunia berubah menjadi basin. Hanya ngomong gembrot saja lah, itu sudah seperti itu sampai Nabi betul-betul itu. Aisyah ngomong Bihi, tolong Bi, mintakan ampun aku Bi. Datang ke jenengan bagaimana? Ada laki-laki datang melamar itu. Setelah pulang, orang tuanya manggil anaknya, Dok, tadi ada tamu Dok datang ke sini. Dia melamar sampean, Dok, gelem apa ora? Astagfirullah Bu, sampean kok tega mengawinkan aku dengan dia, melakune mekeh-mekeh, batuke nonong, matane cekong, bibire jeber. Lamaran ditolak, malah dinyek-nyek seperti itu loh. Dosa apa dosa, Pak? Nah iya, itulah yang menyebabkan lamaran ditolak, dukun berpindah. Mestinya apa? Kenapa bukan mau RHSU rahasia? Itu aja, tidak usah disebutkan. Maka orang tua harus mengingatkan anak yang seperti itu. Moh ya moh, tapi tidak usah ngenyek orang, karena ngenyek itu
dosa. Segala dosa akan dimintai pertanggungjawaban. Makanya jenengan apal kan ketika Nabi Muhammad bertanya, wahai sahabat-sahabatku, atadrun manil muflis. Tahukah kalian siapa orang yang muflis itu? Bukan muflisin ya bukan. Tapi muflis pakai mem fa lam sin. Bangkrut. Orang yang baik pilot. Para sahabat mengatakan orang pilot adalah orang yang sudah tidak punya apa-apa. Rumah kadal, aset kadal, bojo minggat, anak kabur. Itu yang namanya muflis itu. Ternyata Nabi Muhammad ngomong enggak. Yang saya maksud adalah orang muflis adalah orang Islam. Yang datang menghadap Allah, pundak kanan mikul pahala, pundak kiri mikul dosa. Berarti dia itu apa? Serabutan, halal santap, haram santap. Perintah kerjakan, larangan ditendang. Itu namanya apa? Muflis ya. Setelah dia menghadap kepada Allah dihisab, semua orang yang pernah dirugikan datang menghadap kepada Allah. Ya Allah, orang ini dulu pernah merampas tanah saya, ya Allah. Saya gugat, saya kalah karena tidak punya duit. Akhirnya apa? Mau diganti tanah, dia datang kepada Allah tidak membawa tanah. Akhirnya pahala dia diambil oleh Allah, diberikan kepada orang yang diambil, dirampas tanahnya. Berarti dia kena pasal apa? Perampasan hak milik. Kena pasal, Pak. Kemudian ada datang lagi orang, ya Allah, orang ini dulu pernah mengambil pencet saya. Padahal pencet sudah saya tebaskan orang lain. Lah kok malam-malam diambil. Mau diganti pencet, dia tidak membawa pencet. Akhirnya pahala dia pun diambil lagi oleh Allah. Diberikan kepada orang yang pencetnya diambil. Begitu. Berarti dia kena pasal perampasan hak orang lain. Kemudian ternyata datang lagi orang mengatakan, ya Allah, orang ini dulu pernah nunjuki saya, ya Allah. Saya tidak berani melawan karena dia orang kuat itu. Akhirnya apa? Pahala dia diambil lagi oleh Allah, diberikan. Dia terkena pasal apa? Penganiayaan. Ternyata masih datang lagi, Pak. Masih datang lagi orang menuntut, ya Allah, orang yang dulu pernah ngesun saya di hadapan umum. Berarti kena pasal apa, Pak? Pelecehan seksual atau pekerjaan yang begitu. Mau diganti pahala, tidak ada pahala. Habis. Akhirnya orang yang menuntut ditanya, apa kamu punya dosa? Punya, ya Allah. Diambil dosa dia, diberikan kepada dia. Kemudian lah kok datang lagi orang buahnya, lalu ngomong, ya Allah, orang ini dulu pernah menghabisi saya, ya Allah, dengan rudalnya itu. Ya sudah, berarti dia kena pelanggaran apa? Menghilangkan nyawa orang lain. Kena pasal, Pak. Akhirnya apa? Pak, dosa-dosa orang tersebut diambil, diberikan kepadanya. Summa turiha ala wajhi ilanar. Setelah tidak ada yang menuntut, maka dia dijungkir oleh malaikat. Kaki dibuka ataskan, kepala dikebawakan, diseret-seret malaikat, summa turiha, lalu dilemparkan ke neraka. Itulah orang yang bangkrut, orang yang pilot. Maka jangan hati-hati. Nah, untuk menjaga agar tidak pilot, jenengan harus apa? Tarkul mazalim, tinggalkan segala macam kezaliman. Kemudian yang ketiga, Pak, qadha udain. Setelah panjenengan umurnya banyak, yang tersisa masih sedikit, banyak tinggal sedikit, usahakan jenengan harus bebas dari utang.
Qadha udain, yang masih punya utang nyaur cepat-cepat Pak. Ada yang punya utang? Nggak bisa jawab Pak. Nggak bisa jawab. Yang masih punya utang harus segera dibayar. Mengapa demikian? Karena nafsul mukmin mu'allaqatun bidaini hatta yubda anhu. Roh orang Islam nasibnya terkatung-katung gara-gara utang. Padahal coba kalau orang mukmin rohnya diambil oleh Allah, langsung Pak kumpul dengan rohnya orang-orang mukmin yang lain. Kalau orang kafir langsung kumpul dengan rohnya orang kafir. Sehingga Nabi mengatakan al arwahu junudun mujanadah fama ta'arufa iktalafa wa matana karo ikhtalafa. Roh-roh itu Pak, setelah lepas dari badan jasmani dibaris-baris oleh Allah seperti tentara berbaris, jejer. Yang mukmin kumpul dengan yang mukmin, kemudian yang kafir menyendiri Pak. Lalu kalau ada orang mukmin wafat masih punya utang, rohnya itu terkatung-katung. Kumpul dengan rohnya orang mukmin tidak bisa. Kumpul dengan rohnya orang kafir, kumpul dengan orang kafir kan begitu. Piye Pak nasibnya Pak? Terkatung-katung. Sampai kapan? Hatta yudho anhu, sampai utangnya dibayar. Seru Pak ya. Makanya Nabi kan pernah diundang sahabat untuk mensolati keluarganya yang wafat. Nabi ya datang. Setelah jamaah kumpul bersop-sop, Nabi Muhammad berdiri di depan, mau takbir lah kok Nabi ngomong, wahai bapak-bapak, apakah mayit ini punya utang? Gitu. Punya Rasul. Dah kalau dia punya utang, saya tidak mau mensolati, sholat ono dewe. Langsung Nabi kulur, untung ada Abu Qatadah, angkat tangan B, saya B yang akan membayar B. Kata Nabi mu'akid, betul, mu'akid B, betul B, betul. Akhirnya Nabi baru mensolati. Setelah itu hari berikutnya Pak, besoknya Nabi jalan-jalan ketemu Abu Qatadah. Nabi ngomong, dah, pesawari. Dereng Bi. Hari kedua ketemu lagi, wis pusawuri, dereng Bi. Hari ketiga, wis pusawuri, sampun Bi, alhamdulillah kuburan dia sekarang sudah dingin. Hari pertama masuk kubur panas gara-gara utang. Hari kedua kuburannya panas gara-gara utang. Sekarang karena sudah kamu sahuri, maka dinginlah kuburan dia. Itu Pak. Makanya perlu panjenengan ketahui, Nabi Muhammad lagi diundang lagi sholat jenazah. Nabi datang, sebelum sholat Nabi tanya apakah mayit punya utang, punya B, apakah dia punya harta peninggalan, punya B. Oke, kalau cukup untuk bayar utang cukup B, langsung Nabi mensolati. Nah, gara-gara itulah maka harta peninggalan mayit tidak boleh diwaris sebelum apa? Mimbadi wasiatin yusobia audain, setelah utang si mayit dibayar. Setelah wasiatnya dibayar. Kalau wasiat sudah dibayar, utang sudah dibayar, kok masih ada sisa, barulah sisanya itu bisa dibagi-bagi sesuai dengan aturan agama. Begitu Pak. Jadi harus hati-hati. Nah sekarang bagaimana kalau ada orang punya hutang, tidak meninggalkan harta, mati, siapa yang wajib membayar Pak? Jawabannya anak tidak wajib melunasi utang orang tua, tidak wajib. Kalau mau melunasi itu namanya birrul walidain, berbakti sama orang tua. Nanti repot loh Pak, kalau anak yang wajib melunasi, bagaimana kalau bapaknya itu mainan Pak? Sudah kok, ojo lah, gedol Pak.
Iya, judi online itu. Lalu utangnya banyak atau pinjam online itu ya. Lalu utang 1 juta menjadi 100 juta loh Pak. Sementara anak fakir miskin, coba bayangkan. Makanya Islam tidak mewajibkan menjadi tanggung jawab yang utang. Makanya hati-hati. Qadha udain. Oleh karena itu, maka panjenengan apabila utang harus ditulis di buku agenda. Sehingga sewaktu-waktu tidak sempat matur kepada anak, nanti anak bisa melihat ada utang apa tidak. Jangan main-main, karena itu jangankan kita orang biasa Pak. Nabi Muhammad mengatakan yughfaru as-sahidu yughfaru lisahidi kullu dzanbin illa dain. Orang yang gugur di medan peperangan semua dosanya diampuni oleh Allah illa dain, kecuali utang. Utang tidak diampuni. Kenapa? Hak sesama manusia. Allah tidak mau mengampuni. Loh, orang mati syahid saja utang tidak gratis, apalagi kita yang belum tentu mati syahid kan. Berarti harus berhati-hati. Gara-gara itu maka Nabi Muhammad selalu berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal maghrami. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari lilitan utang. Berarti Nabi sengaja Pak, mau melarang utang Pak. Mau ya. Kecuali lihajatin daruriyah. Nabi Muhammad pernah utang Pak untuk keperluan pokok. Karena 9 istri kelaparan semuanya. Sementara Nabi tidak punya apa-apa, terpaksa Nabi Muhammad datang ke tokonya orang Yahudi, pinjem utang apa? Kurma 8 gantang. Boleh. Kalau hajatin daruriyah, keperluan pokok. Kalau tidak utang, mati. Maka boleh. Mengapa boleh? Karena waktu itu Nabi membawa dir'un, baju perang. Wayahudin, saya pinjam 8 gantang kurma. Ini barang gadian saya. Kalau saya tidak bisa nyaur, silakan jual. Potong untuk nyaur, sisanya berikan lagi kepada saya. Begitu Pak. Dari situ akhirnya ulama menyimpulkan orang boleh utang dengan 2 syarat. Pertama, utang untuk kebutuhan pokok. Yang kedua, ada yang dijagakan untuk nyaur atau ada anggunan. Lah kalau utang hanya untuk mobil, padahal bis ya banyak, pelat kuning ya banyak, ngapain utang untuk mobil? Ya, nggak usah. Tonggo-tonggonya NMAX kan, lalu utang NMAX, kredit, itu bahaya. Tidak akan itu. Lebih-lebih kalau ada wafatnya, tidak ada kesepakatan gratis, kan ada Pak ya, utang tapi ada kesepakatan. Bila belum lunas nyicil, tahu-tahu wafat, gratis, nggak boleh, tidak apa-apa, berarti aman. Tapi kalau tidak ada gratisan, bahaya. Kemudian sekarang nomor 4, al-wasiatu. Panjenengan yang sudah banyak umurnya harus selalu memberi wasiat kepada keluarga, baik yang berkaitan dengan agama maupun berkaitan dengan harta kekayaan. Lihat Nabi Ibrahim ketika mendekati ajal, Pak, semua anak cucunya dikumpulkan. Kemudian Nabi Ibrahim ngomong, ya baniya, innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai anakku, mulai dari Ismail, Ishak, kemudian anak yang ke-6 dari istri ketiga ya, namanya Qadura, karena di akhir hayat Nabi Ibrahim kawin lagi Pak, yang ketiga dengan perempuan namanya Qadura, kemudian anaknya 6, wedok 3, lanang 3. Tapi bukan Nabi, tapi rajulun shalih. Di antara anak siapa? Madian.
menjadi kampung Madian, tempat tinggalnya Nabi Syuaib, dan Nabi Musa ketemu di situ ya sama jodohnya itu. Yang panjang ceritanya. Lah setelah dikumpulkan semuanya, Nabi Ibrahim mengatakan, wahai anak-anakku, inna wa astafa lakumuddin. Allah telah memilihkan agama untuk kamu, yaitu Islam. Maka fala tamutunna illa wa antum muslimun, maka janganlah kamu wafat kecuali dalam keadaan Islam. Wa Yakub, Nabi Yakub pun begitu. Ketika Nabi Yakub mendekati ajal, Pak, 12 anaknya mulai dari Robial, Sam'un, Yahuda, Isakor, Dani, kemudian jadi Asir, Nabi Yusuf anak yang ke-11, Bunyamin anak yang ke-12 itu. Dikumpulkan semuanya plus mantu-mantunya plus cucunya. Lalu Nabi Yakub ngomong, ya baniya inna woha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkan untuk kamu agama yaitu Islam, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Kemudian di ayat berikutnya Pak, Baqarah ayat 132. Sekarang Baqarah ayat 133. Wa idza qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ketika Nabi Yakub mau wafat, Nabi Yakub memberi wasiat kepada anaknya. Di antaranya apa? Madza ta'buduna min ba'di. Wahai anak-anakku, setelah aku meninggal dunia, siapa yang akan kamu sembah? Kalau mereka menjawab, na'budu ilaha wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wa Yaqub ilahan wahidah wa nahnu lahu muslim. Wahai ayahku Nabi Yaqub, kami akan tetap menyembah kepada Tuhan engkau, Tuhannya Nabi Ibrahim, Tuhannya Nabi Ismail Ishaq, Tuhan yang satu, karena kami orang Muslim. Itu yang ditanyakan. Zaman sekarang apa Pak? Ketika mau wafat, anak-anaknya dikumpulkan, lalu orang tua ngomong, maza takuluna, yang bapak mati kue mangan opo. Beda kan? Beda Pak. Padahal mamin jabatin fil ardi illa ala waris urusan rezeki kan jaminan Allah. Allah yang menghidupkan kita, maka Allah yang bertanggung jawab meramut kita. Tidak perlu khawatir. Yang penting kenapa? Surga atau neraka itu pilih-pilihan, sehingga harus betul-betul ditekankan. Sampai Nabi Muhammad sendiri begitu. Setelah Nabi Muhammad berusia lanjut, apa kata Nabi? Sahabat dikumpulkan lalu mengatakan, wahai para sahabatku, innama ana basarun mislukum, aku ini manusia biasa seperti kalian. Yusiku ayatiani Rasul Rabbi faujibu. Sebentar lagi Israel akan datang mengambil roh saya, faujibu, aku pun akan mengijabahi. Namun tenang, taraktu fikum sakola ini, aku meninggalkan di dalam kalian dua hal yang berat. Pertama, kitabullah wa sunnati, kitab Allah dan hadis. Apabila kamu berpegang teguh dengan Al-Quran dan Al-Hadis, kamu tidak akan sesat untuk selamanya. Lam tadillu abada. Berarti apa? Nabi pun berwasiat seperti itu. Makanya panjenengan harus betul-betul memperhatikan agama anak-anak panjenengan. Karena waktunya habis. Iya. Ikan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz menjelaskan yang terkait dengan kedoliman Ustaz. Kita paling tidak harus menjauhkan dari kedoliman. Bagaimana seorang pemimpin mendolimi umat atau rakyatnya? Apakah langkah kita itu kita harus diam, kita mendoakan pimpinan itu, atau gimana Ustaz?
Mohon penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam hal ini Nabi Muhammad mengatakan man ro'a minkum mungkaron fal yughayyirhu biyadi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa bi qalbi wa dzalika ad'aful iman. Barang siapa dari panjenengan melihat kemungkaran, kezaliman, kejahatan, maka hendaklah dirubah dengan tangannya. Kalau tidak mampu merubah dengan tangan, merubahlah dengan lisannya. Kalau lisan pun tidak mampu, ya rubahlah dengan hati. Merubah kezaliman dengan hati pertanda imannya masih ada, tapi lemah. Iman yang paling lemah. Kemudian apa yang dimaksud merubah dengan tangan itu? Kalau Nabi Muhammad ya tangan sungguhan, sehingga Nabi Muhammad pernah melihat ada seorang laki-laki memakai cincin emas. Laka langsung didatangi oleh Nabi, kemudian cincinnya diambil, kemudian dibuang. Lalu Nabi ngomong, atakmidu antadoa jamrotan minanar fi yadik. Apa kamu sengaja meletakkan bara api neraka di jari-jari kamu? Dibuang. Setelah itu Nabi langsung kembali. Kemudian temannya ngomong, tak ambil tak, jual saja untuk mecel itu. Kata temannya, moh barang yang sudah dibuang oleh Nabi tidak akan saya ambil kembali. Itu namanya apa? Biadi, dengan tangan. Namun untuk kita Pak, yang dimaksud biadi ini ya mestinya Pak Polisi, Pak Tentara lah, yang punya kekuatan. Sehingga kalau ada judi, coba kalau panjenengan yang merubah Pak Tawur Pak, lebih-lebih banyak ormas loh Pak. Yang punya kelompok kan begitu kan. Maka biadi itu adalah para tentara, para polisi, para jaksa, para hakim itu yang mestinya harus melaksanakan apa? Pencegahan kezaliman. Mereka pun jenengan bayar kan? Mestinya harus itu yang tampil ke depan untuk itu. Lah kemudian kalau tangan kita tidak punya, habilisani kita rubah kezaliman dengan lidah. Apa lidah itu? Ya DPR. DPD Pak, itu yang punya lidah kan, yang membuat perda yang mereka, sehingga kalau ada orang nyimpang dari perda yang mereka buat, mereka lah yang harus ngomong. Nah coba jenengan rakyat, taruhlah umpama yang melanggar bupatinya, yang melanggar gubernurnya, jenengan wani Pak ngomong, repot itu. Jangankan jenengan, uang polisi tingkat apa? Kecamatan tidak berani Pak menegur bupati kan. Makanya yang harus menegur adalah DPR. Jenengan bayar banyak loh Pak, harus melaksanakan tugas kan mereka bagian apa? Bagian itu. Kemudian wabi qalbi, merubah kemungkaran dengan hati. Ya, ini Pak untuk kita Pak. Kalau mereka sudah tidak berdaya, ya kita apatah lagi ya sudah. Hati harus ada perasaan benci. Benci lah, benci. Itu. Lalu menjauh. Jangan malah melotot Pak. Apa ada itu? Ada kan? Panjenengan benci dengan bola voli pantai Bali. Siapa Pak pemainnya Pak? Pemainnya adalah perempuan-perempuan termiskin. Saking miskinnya tidak punya kudung, tidak punya baju, hanya punya bea sama simpak kok. Lah kok banyak orang Islam yang melotot dulu. Walaupun mulutnya astagfirullah. Nyapa? Mestinya apa?
Fabiqalbi, robah dengan hati. Itu caranya jenengan menjauh. Ojo malah nonton, malah beli tiket yang mahal-mahal untuk nonton itu. Na'udzubillah min dzalik. Makanya panjenengan harus sebagai rakyat ya cukup mendorong kepada aparat keamanan untuk apa itu menindak para penjahat. Panjenengan harus menghubungi para wakil-wakil rakyat untuk apa? Melaksanakan tugasnya dengan baik. Insya Allah kalau keduanya itu bisa kerja baik, maka rakyat pun akan aman, akan baik, kezaliman sudah bisa teratasi. Ada lagi? Monggo, monggo Pak. Atur suwun tentang hutang Ustaz. Tadi kan diterangkan masalah hutang. Bagaimana kalau kita hutang ada asuransi, itu meninggal, begitu meninggal kan bebas, ini mau dijelaskan masalah hutang tapi meninggal asuransi bebas, ini mohon penjelasan. Bisa, terima kasih. Jadi kalau orang berasuransi lah ya, kemudian utang, namun ada kesepakatan bila mengangsur belum selesai, kemudian hutang dianggap gratis lah ya, boleh lah. Karena al muslimuna ala surutihim, orang Islam itu harus mengikuti syarat-syarat yang telah disepakati bersama, maka boleh. Makanya banyak dalam hal ini orang-orang pensiunan mengambil rumah apa Pak? Perumahan tapi ansuran. Padahal wis pensiun umur suwida baru beli rumah dengan cara ansuran. Mengapa berani? Karena ada kesepakatan bila wafat sebelum lunas gratis ya sudah, tidak apa-apa Pak. Ini namanya apa? Pemutian. Pemutian. Boleh, tidak apa-apa. Tidak ada resiko besok di akhirat. Ada lagi. Kan ada sedikit masalah tadi hutang piutang. Hutang piutang itu ada dua pihak ya tadi ya, antara yang pinjam dan yang meminjami. Kalau yang meminjami insya Allah akan terus ingat ya tadi ya. Tapi ya, kalau yang pinjam bisa kadang-kadang lupa atau lupa. Nah itu sikap kita seperti apa ya tadi ya? Kita sebagai orang yang meminjami. Dan kadang-kadang sudah kita ingatkan, tapi tetap aja kan. Mungkin sikap kita seperti apa kan? Pak Rasul. Jadi gini Pak, kalau ada seseorang pinjam, lalu lupa bayar lah ya, lupa pinjamannya sehingga tidak bayar, atau diingatkan tapi tetap tidak punya, kemudian tidak bayar sampai wafat. Begini ini jelas Pak, dia akan kena resiko mengembalikan uang yang dia pinjam, sehingga orang yang meminjami enak besok di akhirat dapat tambahan pahala. Padahal sesuatu yang paling berharga di akhirat adalah pahala. Maka jenengan tenang saja. Namun umpama panjenengan kok mau membebaskan Pak, itu lebih banyak lagi pahalanya sehingga digratiskan. Sehingga fanadhiratun ila maisarah wa antasaddaqu khairul lakum. Kalau ada orang punya utang, waktunya nyaur tidak bisa nyaur, panjenengan diperintah oleh Allah fanadhiratun ila maisarah, harus memberi senggang waktu. Nggih, monggo. Kalau hari ini tidak bisa bayar tidak apa-apa, usahakan ya minggu depan. Begitu kan? Namun kalau panjenengan wa antasaddaqu mau membebaskan Pak, itu khairun Pak, lebih baik. Itu. Tapi untuk membebaskan itu apakah kita harus sepengetahuan yang pinjam? Nah, atau kita hanya dalam hati, misalnya bebas noilah kan gitu. Atau harus sepengetahuan yang pinjam Pak? Iya itu Pak, harus diucapkan Pak. Nanti kalau jenengan
hanya dalam hati tok Pak. Nanti orangnya terbebani. Makanya ada kasus Pak, seorang sahabat Pak, diutangi banyak oleh temannya itu. Tiap ditagih yang laki-laki kabur. Setiap didatangi rumahnya kabur. Lah setelah 3 kali didatangi kabur-kabur, maka dia datang yang keempat kali. Ketika datang keempat kali, istrinya ngomong, ngapunten, suami saya tidak ada di rumah. Bohong, saya tahu suamimu di rumah, suruh sini. Begitu Pak. Akhirnya terpaksa keluar itu. Saya datang kemari mau membebaskan utang kamu, bukan menagih. Pak, berarti apa? Diucapkan Pak. Itu praktek para sahabat. Sehingga yang dibebaskan itu enak, adem. Utang saya bebas. Jangan ngomong sudah kubebaskan dalam hati. Sementara dia batin terus karena masih punya utang. Jadi supaya lega Pak, jenengan harus membebaskan. Ada lagi? Monggo, sampai ibu ada yang pengen ditanyakan? Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kang Ustaz ya. Itu seumpama kita mau menjamin orang, tapi nggak ada uang gitu loh Ustaz. Terus diganti sama perhiasan. Terus perhiasan itu sama orangnya digadaikan. Apakah kita dapat pahala atau malah kecipratan dosanya? Jenengan belanja ya. Ya, ada orang minjam uang kita, tapi kita nggak ada uang. Kita punyanya perhiasan. Nah, perhiasan itu sama orangnya mau digadaikan gitu loh. Digadaikan. Iya. Kan otomatis kalau digadaikan kan riba gitu. Kita dapat pahala atau malah kecipratan dosanya gitu. Jadi gini Mbak, gade itu ada yang syar'i, ada yang ghairu syar'i. Kalau gade zaman Nabi itu ya syar'i. Kenapa? Aku titip barang iki, aku pinjam, kemudian ini anggunannya. Bila aku tidak bisa nyaur utang, silakan anggunan ini jenengan jual. Berapa harganya? Ambil utang saya, sisanya kembalikan. Sehingga halalan thayyibah. Kemudian kalau gade yang yang tidak memanfaatkan apa-apa Pak, itu tidak boleh ada keuntungan Pak. Namun kalau ada orang titip barang lalu dimanfaatkan, maka otomatis apabila ada kerusakan dia wajib memperbaiki. Makanya itu panjang nanti Pak, urusan gade itu ada yang betul-betul syar'i, ada yang tidak syar'i. Nah itu pembahasan tersendiri. Iya. 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 Dikasih ya. Iya. Oh gitu. Jadi jenengan pinjam uang, yang dipinjami tidak punya uang ya, punya emas. Oleh peminjam digadekan. Nah kemudian ini panjenengan utang itu sanggup membayarnya kapan? Kan ada jadi saya pinjam Pak, nanti 2 minggu saya kembalikan, begitu kan? Nah kecuali kalau saya pinjam Pak 1 tahun, maka bisa jenengan gadekan itu, asalkan digadikan digade yang Islami. Berarti apa? Kaitannya dengan dosa kalau nggak salah yang ditanya. Iya. Lah ya. Kalau gini Pak, utang kok untuk dijadikan itu tidak boleh Pak. Nabi Muhammad itu utang karena hajatin doruriyah, kebutuhan pokok untuk makan, untuk minum. Gitu. Nah, selain itu kan tidak boleh utang Pak. Sehingga Nabi berdoa, ya Allah lindungilah saya dari Dari lilitan utang. Maka orang Islam harus menjaga diri jangan sampai gampang utang.
Jangan sampai termakan oleh omongan tak. Wong pegawai negeri kok gawani utang, yo gak iso tuku apa-apa, itu jangan. Jadi mending apa? Mending kalau sudah terkumpul uangnya baru apa? Beli, daripada beli kredit yang akan merugikan diri sendiri. Sudah sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.